karena tertabrak truk kernet booster. Sebenarnya hal ini Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Hari ini Nay mau menceritakan kasus kecelakaan transportasi paling mengerikan di Indonesia. Dan sebelumnya Nay juga udah bikin part 1 dari video ini, jadi kalian bisa klik card di atas atau linknya ada di kolom deskripsi ya. Selain itu ada video-video lain loh di channel Nay, kalian bisa juga langsung cek channel Nay. Oke? Langsung aja, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Yang pertama adalah tragedi Bintaro pada tahun 1987. Tabrakan kereta api Bintaro pada tahun 1987 atau dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia dan kecelakaan ini melibatkan dua kereta api. Yang pertama, kereta Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran yang bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian dari petugas. Peristiwa ini bermula dari kesalahpahaman kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan ke arah Rangkas dengan tujuan Jakarta Kota dan kereta itu berangkat menuju Sudimara tanpa mengecek kondisi di stasiun. Alhasil, 3 jalur kereta yang berada di stasiun Sudimara penuh akibat kedatangan kereta api Rangkas. Di sisi lain, KA Patas Merak yang berada di stasiun Kebayoran juga diberangkatkan tanpa komunikasi yang baik antara stasiun Sudimara. Kereta ini berada di jalur sebaliknya yang mengarah ke Sudimara. Jadi ini si KA Patas Merak mau ke sini, si KA Rangkas mau ke situ. Di jalur yang sama. Nah, karena kondisi ini, juru langsir di Sudimara segera memindahkan lokomotif KA Rangkas menuju jalur 3. Dan masinis KA Rangkas tak dapat melihat aba-aba dari juru langsir karena ramainya jalur kereta. Oleh karena itu, akhirnya KA Rangkas yang seharusnya pindah rel tiba-tiba berangkat. Dan kedua kereta ini pun akhirnya berada pada jalur yang sama. Lokasi kecelakaan yang berada di tikungan juga menyebabkan kedua masinis di kereta itu tidak dapat saling melihat. KA Rangkas yang membawa 7 gerbong akhirnya saling bertabrakan dengan KA Patas Merak. Sebanyak 139 orang tewas, di mana 26 diantaranya tidak diketahui identitasnya dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi sulit dikarenakan kerasnya tabrakan kedua kereta tersebut. Dalam tragedi Bintaro itu, masinis dan kondektur yang selamat dalam peristiwa itu mendapatkan sanksi yang tegas. Yang selanjutnya adalah kecelakaan bus Python pada tahun 2003. Kecelakaan bus Python terjadi pada tahun 2003 dengan korban tewas mencapai hingga 54 orang. Hampir seluruh korban tewas merupakan siswa-siswi SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta. Yang lainnya adalah 2 guru dan 1 pemandu wisata. Dilaporkan seluruh korban tersebut meninggal terbakar lantaran tidak berhasil membuka pintu bus atau memecahkan kacanya. Peristiwa naas itu terjadi pada 8 Oktober 2003 di Jalan Raya Kecamatan Banyu Glugur antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Karena lokasi itu dekat dengan PLTU Python, maka kecelakaan ini kerap dikenal dengan nama tragedi Python. Kecelakaan itu terjadi saat rombongan siswa sedang dalam perjalanan pulang dari acara karya wisata di Bali. Rombongan karya wisata itu menggunakan 3 bus dan salah satunya mengalami kecelakaan di tengah jalan, sementara 2 bus lainnya tidak mengetahui peristiwa itu dan melanjutkan perjalanannya sampai tiba di Sleman dengan selamat. Menurut laporan, kecelakaan bermula saat bus melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi. Saat melintasi jalur itulah sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur. Seketika truk pun menabrak bagian depan bus dan naasnya sebuah truk tronton ikut menghantam bagian belakang bus.
Nah, bus itu pun akhirnya terjebak dan terjepit oleh kedua truk. Dan belum cukup sampai di situ, tangki truk Troton pecah hingga menyebabkan munculnya percikan api dan akhirnya merembet ke badan bus. Kebakaran begitu cepat terjadi dikarenakan adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bus. Mungkin kayak baju-baju peserta gitu kali ya. Para korban pada saat itu juga tidak bisa melarikan diri lantaran bus tidak memiliki alat pemecah kaca. Dan hampir seluruh penumpang tewas setelah pintu belakang tidak bisa dibuka karena tertabrak truk Troton dari belakang. Hanya satu korban selamat yang terluka, yakni kernet bus tersebut. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar yang serius, bahkan ada bagian tubuh yang hilang dan beberapa sulit dikenali. Karena kejadian ini, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menyediakan alat pemecah kaca pada transportasi baik itu bus ataupun kereta. Dan yang terakhir adalah kebakaran KM Levina 1. Musibah ini melibatkan sebuah kapal feri yang terbakar pada 22 Februari 2007 yang menewaskan 51 orang. Kapal mengalami kebakaran beberapa jam setelah meninggalkan pelabuhan tepatnya di sekitar 110 km dari pelabuhan Tanjung Priok. Ratusan penumpang dapat selamat dari kebakaran kapal dengan melompat ke Laut Jawa. Lebih dari 290 orang dapat diselamatkan dan setidaknya 51 orang tewas dalam musibah ini. Tetapi Palang Merah Indonesia menyatakan korban tewas bisa mencapai 89 orang. Dalam catatan, tertulis jika kapal mengangkut 228 orang, sedangkan Angkatan Laut menyatakan penumpang kapal lebih dari 350 orang. Sebenarnya hal ini umum terjadi di Indonesia, di mana catatan penumpang dibiarkan tidak sesuai dengan kenyataan dan melebihi jumlah kapasitas kapal. 3 hari kemudian, pada 25 Februari 2007, kapal feri tenggelam ketika awak media dan petugas investigasi berada di kapal untuk melanjutkan investigasi. Kejadian ini menewaskan seorang kameramen LaTV dan 3 orang lainnya hilang. Mereka adalah 2 orang polisi forensik dan seorang kameramen SCTV. Berdasarkan hasil penyelidikan, disimpulkan bahwa kebakaran dimulai dari truk di dek mobil yang diyakini membawa bahan kimia premix atau minyak. Kru kapal melaporkan ketika mereka berusaha memadamkan api dengan menutup menggunakan terpal air, api tetap membesar dan menyebabkan kebakaran tersebut. Akhirnya Kapten kapal Andi Kurniawan dan petugas utama Sunario ditangkap setelah musibah terjadi dengan tuduhan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Dan yang terakhir adalah kecelakaan kereta api Ratu Jaya pada tahun 1968. Tabrakan kereta api Ratu Jaya tahun 1968 adalah peristiwa kecelakaan yang melibatkan 2 kereta api di Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung, Depok pada tanggal 20 September 1968. Pada masa itu, jalur di seluruh lintasan ini masih berupa jalur tunggal atau single track. Kecelakaan ini melibatkan KA 406 dengan rute Bogor-Jakarta dan KA 309 dengan rute Bojonggede, Jakarta. Kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada pukul 9.30, KA 406 tujuan Bogor tiba di stasiun Depok. Pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Stasiun Citayam mengatakan bahwa stasiun Citayam sedang bersiap menerima kedatangan KA 309 tujuan Jakarta dari arah Bojonggede. KA 406 pun harus ditahan terlebih dahulu di stasiun Depok menunggu KA 309 tiba. Pada pukul 10.26, PPKA Stasiun Depok melihat sekilas bahwa indikator persinyalan arah Citayam berubah menjadi indikasi aman. Dan melihat hal itu, PPKA Stasiun Depok pun langsung memberangkatkan KA 406 tanpa memastikan lebih lanjut. Dan di waktu yang bersamaan, PPKA Stasiun Citayam juga memberangkatkan KA 309 tanpa memberi kabar terlebih dahulu ke PPKA Stasiun Depok. Karena ia merasa bahwa kereta api ini tuh emang udah harusnya berangkat. Akhirnya kedua KA yang berlawanan arah ini bertemu di arah desa Ratu Jaya dan tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Akibat kejadian ini sebanyak 46 orang meninggal, 63 orang luka berat, dan 52 orang luka ringan. Korban-korban ini kemudian dibawa ke berbagai rumah sakit setempat. Penyelidikan pun dilakukan dan akhirnya PPKA Stasiun Depok dan PPKA Stasiun Citayam yang ditetapkan sebagai terdakwa. Hasil investigasi menunjukkan bahwa peristiwa ini disebabkan karena adanya arus liar pada sistem komunikasi blok antar kedua stasiun yang menyebabkan indikator persinyalan yang tadi dapat berubah warna dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan kabel-kabel persinyalan pada jalur di sana memang udah cukup tua, yaitu berusia lebih dari 25 tahun dan belum pernah diganti. PPKA Stasiun Depok dan PPKA Stasiun Citayam dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara 2-3 tahun. Nah, itu dia mengenai kasus kecelakaan transportasi paling mengerikan di Indonesia Part 2.
Ya, di part 2. Nah, kalian pernah dengar nggak sih mengenai kecelakaan-kecelakaan ini? Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di bawah di kolom komentar. Nah, kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.